Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ibnu Jamaah dan keluarga beliau serta ulama-ulama kita, dan semoga Ustadz dan keluarga juga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyak bagi yang bertanya dan kita semua. Pertanyaannya, bagaimana caranya melatih dan menguatkan seni melihat masiroh kita, bukan masiroh, basiroh. Basiroh mungkin nggak tahu, mungkin ada orang basiroh pakai ba. Apakah cukup dengan datang ke majelis-majelis ilmu? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum, barakallahu. Enggak, ini enggak mudah. Dijelaskan oleh para ulama seperti dalam Madarijus Salikin dan buku-buku yang lain, bahwa dijelaskan Ibnu Qayyim ya rahimahullah, bahwa basirah, seni melihat itu, jika ketika kita melihat sebuah objek atau sebuah masalah, sebuah kejadian, kita melihat dari 3 unsur. Yang pertama, kata beliau, itu melihat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika ada kejadian, kita mikir nih, nama dan sifat Allah, apa yang cocok dengan kejadian ini, gitu loh. Contohnya, kita nggak punya duit pada hari ini. Nah, kita harus melihat dengan nama Al-Ghani, yang maha kaya, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Terus, itu panjangnya, saya nggak. Ini kalau ini butuh kajian khusus, dan ini bagus banget buat kehidupan kita. Itu poin. Poin yang kedua, jadi melihat dari sisi nama dan sifat Allah. Makanya tauhid asma sifat itu harga mati, jamaah sekalian. Itu dasar. Makanya kenapa para nabi itu tauhid, ya itu dasarnya hidup tuh itu memang. Kalau nggak hancur hidup kita, berantakan udah pikiran kita. Kalau kita nggak melihat dari sisi nama dan sifat Allah, bubar semuanya. Makanya kita harus tahu nama dan sifat Allah. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari sisi perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah. Jadi begitu kita ketemu masalah, ketemu kendala, ketemu ujian, yang harus ada di benak kita ketika kita ngeliat itu, apa perintah Allah kepada saya dalam kasus ini? Itu dulu. Apa larangan Allah dalam menghadapi kasus ini? Jadi do's and don'ts-nya apa sih gitu loh. Nah, mayoritas kita blank tuh. Yang ada, gue gak terima dia begitu. Atau apalagi, kesabaran ada batasnya bro gitu loh. Jadi ya udah berantakan. Kalau udah bicara begitu gak bakalan tenang. Karena sabar itu kan al-imsak bil kitab wa sunnah, sebagaimana kata para ulama. Sabar itu kan menahan diri agar tetap on track dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi ketika ada masalah, ada kendala, ada ujian, ada problematika, pertanyaan pertama, di antara pertanyaan di awal-awal masalah tersebut adalah, apa ya perintah Allah kepada saya? Dan apa larangan Allah terhadap saya? Apa yang gue harus lakukan dan apa yang gue gak boleh lakukan dalam kasus ini? Itu langsung tuh. Jadi do's and don'ts-nya tuh harus clear. Makanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika Anda nggak tahu. Itu pentingnya bertanya, itu pentingnya belajar. Gitu. Dan salah satu kesalahan kita ketika ada masalah, ketika ada ujian, yang kita lihat adalah hak kita. Ini kan hak gua. Itu kan punya gua. Itu warisan gua, bro. Kok dia enak aja ngambil kayak begitu, gitu. Itu tanah gua, dari emak gua, dia caplok, gitu loh. Jadi fokusnya ke hak, makanya kita hancur. Cara seni melihat nggak boleh ngelihat hak, ngelihat kewajiban. Apa do's and don'ts, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan, itu dulu. Karena itulah ketakwaan. Takwa kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ketika kita bertakwa, apa surat At-Talaq ayat 2 dan 3? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min
Haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi setiap masalah dan setiap ujian, setiap problematika yang kita butuhkan jalan keluar gitu. Jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Nah, kalau Anda ingin jalan keluar, Anda harus bertakwa. Kalau Anda mau bertakwa, Anda harus tahu dulu apa perintah Allah dan apa larangan Allah dalam kasus ini, itu poin. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini, segala macam. Jangan. Apa perintah dan apa larangan. Jangan bawa hawa nafsu kita. Hawa nafsu inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, mayoritas kita tuh yang dia masuk dari pintu emosi, dia masuk dari pintu amarah, dia masuk dari pintu hawa nafsu, dia masuk yang nggak akan selesai itu masalah. Selalu masuk dari apa perintah dan larangan Allah. Apa perintah dan larangan Allah. Apa perintah dan larangan Allah. Tuh. Jadi ketika, makanya kan, kalau mau curhat yang benar itu, pertanyaannya, gue harus ngapain gitu loh. Bukan, gue hanya butuh pendengar, gitu. Enggak kan gitu ya biasanya. Gitu. Aku hanya butuh orang yang mau dengarkan aku, ya. Kan, ya apa? Ya nggak akan selesai itu masalah. Makanya kan besoknya nelpon kita lagi, bro, lo ada waktu nggak? Ya karena itu nggak menyelesaikan masalah. Mana ada dalil menyelesaikan masalah? Enggak. Gitu. Walaupun setelah curhat 2-3 jam, aku udah lega sekarang. Tapi besok nelfon kita lagi gitu loh. Gila, gue sebel banget, tadi malam ada kejadian lagi. Udah juga, karena bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Poinnya ya, gue harus ngapain gitu loh. Do's and don'ts-nya tuh apa sih? Karena kalau gue nggak tahu, gue nggak bisa bertakwa. Kalau gue nggak bertakwa, gue nggak dapat at-talaq ayat 2 dan 3. Kan harusnya berpikir demikian. Lalu yang ketiga, melihat dari al-wa'ad wal wa'id, dari janji Allah dan ancaman Allah SWT. Janji dan ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janji Allah SWT. Jadi ketika ada masalah, ketika ada ada kendala dan seterusnya, maka kita harus melihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan janji manusia. Yang jadi masalah, kita seringkali terjebak dengan janji manusia. Dan akhirnya kita sakit hati itu. Gitu loh. Tapi lupa kembali kepada Allah, gitu loh. Tapi kalau orang yang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini janji Allah tuh apa sih? Bisa, ini ada masalah besar. Terus kita ingat deh surat Al-Baqarah 214 misalnya, ala inna nasrallahi qarib. Tenang tuh kita. Terus kita ngelihat, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Dekat, pertolongan itu dekat. Itu yang membuat dekat gitu loh. Gitu loh. Masih ingat nggak? Pernah ingat nggak pertama kali kita naik gunung pertama kali? Ya? Terus kita di PHP sama yang expert gitu loh. Gila, gue udah pegel. Masih jauh nggak? Sebentar lagi bro. Wah, semangat lagi, sebentar. Naik terus setengah jam berikutnya. Gimana bro? Sebentar lagi, naik lagi. Sejam dah. Gimana bro? Sebentar lagi. Iya sebentar, dikit lagi. Semangat lagi. Akhirnya tanpa terasa 4 jam tuh jalan gitu, baru sampai ke puncak. Walaupun kita ngedumel, emang lu tuh PHP-in gue dari tadi. Tapi kalimat sebentar lagi bro itu cukup mujarab. Itu yang PHP. Gimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang real, yang nggak mungkin salah, bukan janji-janji sorga, bukan janji-janji awang-awang. Ala inna nasrallahi qarib, itu bener real. Ketahuilah pertolongan itu dekat. Itu janji. Innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Itu janji Allah. Jadi lihat apa sih, bersama kesulitan ada lebih dari satu kemudahan.
sampai detik ini gue hanya ngeliat yang sulit doang ya, berarti ada blind spot atau missing link yang gue belum belum temukan gitu loh. Yang kalau aku bisa lihat, aku akan tenang. Jadi kita fokus apa ya? Oh ini gitu loh. Makanya kan kata para ulama, di antaranya Syekh Saleh Hafizullah mengatakan bahwa ketika Allah menutup sebuah pintu kebaikan, sejatinya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan di spot yang lain. Tapi kita nyesek karena fokus kita hanya pada pintu yang tertutup itu. Sehingga kita nggak punya waktu dan nggak konsentrasi melihat pintu-pintu lain yang terbuka. Itu hal yang penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ke Mekah dari Nabi SAW dan para sahabat di Hudaybiyah, Allah membuka pintu-pintu dakwah yang sangat luar biasa. Dan pintu Mekahnya dibuka tahun depan, umroh qadha. Dan itu sangat menguntungkan. Itu sejarah mengatakan. Ketika Allah menutup pintu kota Mekah, sehingga Nabi harus berhijrah, Allah buka pintu Madinah buat Rasulullah SAW. Itu poin. Lalu dari Madinah, Nabi SAW buka pintu kota Mekah. Hadirin Allah muliakan. Sejarah, antum belajar sejarah. Ma'ashbah Laila bil bariha. Kaidah di sejarah apa? At-tarihu idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Sejarah itu akan mengulang. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu nggak akan berubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah, kita lupa janji Allah, yang kita ingat janji teman. Nah, teman kita lupa sama kita. Nah, jadi dia itu baper. Kita ingat janji dia lupa sama kita. Ya namanya juga manusia. Wong perintah Robnya aja sering dia lupain, apalagi kita. Ya Anda salah, kenapa Anda mengandalkan pihak yang lemah? Harusnya Anda mengandalkan kekuatan Rabbul Alamin. An-nasru minallah, pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia, belum janji Allah di surga. Lihatlah itu. Yang membuat kita nyesek ketika duit kita dibawa kabur orang apa? Kita lupa janji Allah. Bahwa pada hari kiamat nanti Allah menjanjikan kepada kita, dia akan bayar tuh duit ke kita. Bukan dalam bentuk rupiah. Jadi dolar nih Pak Ustadz. Bukan dolar juga. Tapi dari pahala. Pahala diri. Pahala. Itu janji Allah melalui lisan Nabi SAW. Dia akan bayar pakai pahala. Alhamdulillah Pak Ustadz. Tapi aku ada ganjelan nih Pak Ustadz. Kenapa? Ya dia kan nggak soleh Pak Ustadz. Nggak sholat, nggak puasa. Ya pahalanya dari mana? Nanti nggak dibayar juga di hari kiamat. Oh tenang aja. Kalau dia nggak punya pahala, kita transfer dosa kita kepada dia. Gitu. Enak udah. Tenang. Nggak ada ceritanya duit dibawa kabur orang. Dia pasti bayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Tenang kita. Dan akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika dia ganti di akhirat itu lebih baik daripada dia ganti di dunia. Dia bawa kabur duit kita 700 juta. Saya mau tanya, kalau dia bayar hari ini 700 juta, siapa yang jamin 700 juta itu kita gunakan 100% di jalan Allah? Sehingga 100 juta itu kita bisa robah menjadi seluruhnya pahala. Siapa yang bisa jamin? Nah, oke. Coba kalau dapat 100 juta mau ngapain? Nah, apalagi musim liburan kayak begini, udah yang ada sana lah, kemari lah, inilah, itulah, healing lah, segala udah beli ini, segala macam. Tapi kalau dia ganti 700 juta itu di akhirat, 100% pahala. 100% pahala. Bisa jadi kalau dia bayar 700 juta itu ke kita saat ini, yang jadi pahala cuman 25 juta. Gitu loh. Gitu. 25 juta. 675 jutanya udah gak jelas kita buat apa. Nanti dihisap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berarti yang bikin nyesek kita itu bukan dia bawa kabur duit kita. Tapi kemampuan kita melihat masalah itu. Kemampuan kita dalam melihat janji Allah di balik masalah itu. Makanya kan gak ada duit dibawa kabur orang.
Makanya kan Nabi SAW tuh tenang aja masalah uang gitu loh ketika dizolim. Para sahabat kan nyaman-nyaman aja kalau udah berkaitan dengan uang. Karena mereka yakin kok, mereka ngelihat bahwa dia akan bayar, tenang aja. Justru yang membuat mereka khawatir besar adalah ketika mereka zolim sama orang dan makan uang orang, itu bahaya. Jadi selalu demikian hadirin Allah muliakan. Gitu ya. Jelas ini hadirin. Ya. Jadi makanya ilmu tuh penting, darurat. Itu tadi salah satu seni melihat. Kita tuh babak belur tuh bukan karena masalah, tapi karena kita nggak bisa ngelihat masalah tersebut dengan benar, dengan sahih.